Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Merdeka. Merdeka, merdeka. Kita harapkan memang negeri ini merdeka, rakyatnya juga merdeka. Itu dia, kita harus bebas berekspresi, berpendapat, menyalurkan itu. Baik itu di media sosial, kemudian yang terbaru ada mural. Tapi ingat, harus ada batasannya. Yang kemarin mural, tulisannya 404 not found. Wajahnya diduga mirip Presiden Joko Widodo, tapi sudah dihapus. Tapi memang ada tulisannya namanya? Nggak ada. Mirip? Mirip. Itu hanya seperti bentuk lukisan seperti itu, kemudian di sebuah dinding di kawasan Batu Ceper, Tangerang. Viral di media sosial. Ini kemarin menjadi buah bibir juga dan bahkan menjadi pemberitaan juga yang cukup besar, ya kan? Kalau berbicara mengenai mural ini, banyak juga yang pro dan juga kontra. Kritiknya pun juga besar. Kalau misalnya kita lihat mengenai kritik ini, kita juga pasti ingat ada pernyataan dari mantan wakil presiden kita, Bapak Yusuf Kala, sempat menyampaikan bahwa bagaimana ya caranya kemudian jika mengkritik tapi tidak ditangkap polisi. Sering juga waktu beliau masih menjabat itu juga sering dikritik ya, bahkan ada kritikan yang sudah mengarah ke personal juga ke beliau. Coba kita simak bersama pernyataan ini, kalau tidak salah tanggalnya 13 Februari ya tahun 2021. Betul. Demokrasi adalah sistem, bukan. Banyak negara yang menganggap demokrasi adalah tujuan. Malah Amerika kadang-kadang menganggapnya itu seperti agama demokrasi. Sistem kita demokrasi memang hak mayoritas, tapi menjaga kepentingan. Tetapi harus balancing, check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, seperti dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Ini tentu menjadi bagian daripada upaya kita semua. Lalu tweet ini langsung dijawab oleh Pak Mahfud MD, bahkan tertera Pak Mahfud mengingatkan kembali ketika zaman Pak JK itu yang namanya akun-akun seperti Muslim Cyber Army, kemudian ada Sarah Chen waktu itu ramai, serta Piungan kalau tidak salah yang juga mengkritik secara langsung kepada pemerintah ya. Tweetan ini pun langsung dibalas keesokan harinya, tepatnya 14 Februari 2021, bunyinya, jadi Pak JK tak bermaksud menuding, zaman pemerintah sekarang ini kalau mengkritik dipanggil polisi. Tapi itu terjadi sejak dulu karena selalu ada yang melapor ke polisi. Faktanya memang sejak Pak JK masih jadi wapres pun pada periode 1 juga ada kasus Sarah Chen dan Muslim Cyber Army, ada juga akun Piungan. Jadi hal yang biasa kalau menurut Pak Mahfud MD. Betul Maria, coba kita cek ini masih ada nggak akun-akun ini atau jangan-jangan sudah hilang semua ya di jagat dunia maya ya. Luar biasa. Ini juga langsung ada pernyataan kalau kami catat di bulan yang sama Februari tahun 2021 ketika mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan kritik itu laksana obat dan yang dikritik bisa sakit. Namun kalau kritiknya benar dan bahasanya tidak kasar bisa mencegah kesalahan. Sementara pujian dan sanjungan itu laksana gula. Jika berlebihan dan hanya untuk menyenangkan justru bisa menyebabkan kegagalan. Tuh biasa kalau ada tanda bintang, SBY ditutup bintang, itu yang nulis langsung Pak SBY. Pak SBY langsung yang menulis kali ini mengenai kritik yang memang saat ini banyak dibahas oleh banyak pihak. Tapi bagaimana kemudian respon dari penegak hukum kita ya, kepolisian, yang juga memberikan respon juga. Karena beberapa waktu lalu pemirsa juga ingat ya, Maria ya, ada pernyataan bahwa mengkritik boleh, tapi ini nih polisi sebut Presiden lambang negara. Ini Kasubag Humas di wilayahnya kalau tidak salah Pasuruan. Bahkan menyebutkan bahwa presiden ini adalah lambang negara. Jadi kemudian langsung dihapus mural ini dan malah justru menimbulkan banyak pro dan juga kontra. Ada juga yang kemudian mempertanyakan, benarkah bahwa presiden ini adalah lambang negara, Andro? Ini juga dilanjutkan. Kemudian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa ada regulasinya tadi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa sesungguhnya dalam aturan kita, presiden itu bukan lambang negara. Itu pernyataan dari Jimli Asidik. Jadi serba salah nih, Maria. Masyarakat yang ingin berekspresi karena ketika bertepatan dengan kemeriahan
ulang tahun Indonesia ini, kita kalau pengen berpendapat, menyampaikan kritik kepada pemerintah yang seperti apa ya? Karena kalau dilihat merdeka ini artinya juga merdeka untuk berekspresi, merdeka untuk menyuarakan pendapat, salah satunya dengan beberapa cara tadi. Asal masih dalam koridor. Coba kita simak bersama, kita tampilkan kembali untuk Anda pemirsa. Ini yang mural viral di Instagram, di TikTok, di Oh Twitter. ramai di mana-mana, kita Semua lihat platform bersama. digital ya. Nah, ini yang lagi viral katanya di TikTok. Kalau ini Andro dilihat yang tadinya ada gambar bagaimanakah ada before dan juga after. Walaupun saat ini posisinya kalau yang di Batu Ceper Tangerang sudah dihapus, kemudian di Pasuruan ini juga kejadian before afternya, before masih ada tulisan, kemudian disertai gambar yang di bawahnya sudah bersih dindingnya. Pertanyaannya yang di Tangerang khususnya, ini bukan hanya Satpol PP yang turun tangan, tapi pihak kepolisian juga melihat langsung di lapangan. Dipaksa sehat di negeri yang sakit katanya. Terus ada juga pernyataan Tuhan saya lapar. Nah ini bisa dilihat sebelum dan juga sesudahnya yang kemudian sempat dihapus oleh pihak kepolisian. Rapi banget loh Maria, kalau kita lihat memang ini profesional seperti ya. Nggak abal-abal, nggak kaleng-kaleng lukisannya ya pemirsa. Kita akan bahas ini bersama dengan sejumlah narasumber. Dari sisi kiri saya akan perkenalkan terlebih dahulu ada akademisi Mas Adi Armando. Assalamualaikum, selamat malam. Merdeka Mas. Assalamualaikum, selamat malam Mas. Merdeka. Luar biasa. Kemudian Bang Ali Mukhtar Ngabalin, habis ikut upacara pasti di Istana Merdeka nih. Siap. Tenaga ahli utama KSP. Merdeka Bang? Merdeka. Merdeka. Kita Terima ucapkan kasih. juga merdeka kepada Bang Roy Suryo, pakar telematika kita. Selamat Merdeka. malam. Merdeka luar biasa. Harus, Pak. Kalau Mantan Menpora keras tuh suaranya. Kita ucapkan juga selamat malam. Merdeka Bang Said Didu. Merdeka. Pengamat kebijakan publik kita sebenarnya ingin langsung membahas saja hal ini ya. Bang Roy Suryo ini termasuk salah satu pakar telematika kita yang udah melakukan penelitian mengenai mural ini, Andro. Ada penelitian secara ilmiahnya dilakukan. Betapa kemudian kemiripan dari foto yang ada di mural tersebut atau gambar yang ada di mural dengan foto aslinya yang diduga presiden tadi. Berapa sih sebenarnya skornya, hasilnya Nah, gimana hasilnya sih? bagaimana, Bang Roy? Ya, jadi saya izin untuk menyampaikan bahwa sekarang ini kalau kita berpendapat, apapun pendapatnya harus didasari oleh alat bukti yang ilmiah dan saintifik. Jadi artinya kalau kemudian ini ada dua hal dalam mural itu. Yang pertama tadi sudah Mbak Aya dan sama Mas Andrew sampaikan bahwa aparat kita sudah menurunkan itu dan menganggap itu sebagai lambang negara. Padahal kan jelas-jelas tadi mantan ketua MK dan juga saya kebetulan dulu termasuk Di DPR ya? Iya, iya, adalah orang di balik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu, bahwa bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan itu tidak ada kata-kata foto presiden. Nah, jadi artinya kalau nanti saya kasihan nanti aparatnya tuh akan mencari-cari di undang-undang itu ketemunya apa? Not found. Oke, berarti 404 not found yang mirip presiden itu seperti Anda bagaimana? Apakah Anda punya data akurat bahwa Ya. ini memang betul mirip Gini. atau enggak sama sekali? Kok ya niat banget gitu orang bikin bisa, penelitiannya? bukan niat, harus begitu. Seperti misalnya banyak kasus. Ada orang, Ini hasilnya. ini hasilnya. Jadi ada mural yang lain, yang ini belum ketemu, ya lokasinya di mana. Kemudian kalau ini yang kemana sudah dihapus. Ya. Ternyata ketemunya dengan software face comparator itu hanya 62%. Software-nya valid nggak Mas ini Mas? Sangat valid, ini software yang biasa digunakan untuk menganalisis foto ini mirip atau enggak. Ya, dan yang terakhir saya gunakan ini untuk menganalisis artis yang kemudian akhirnya bisa kita pastikan dia melakukan itu di hotel di Medan itu loh. Oke. Itu kan tadinya kan dia juga nggak ngaku. Tapi akhirnya dengan software ini ketemu 78%, akhirnya 93%. Nah, gambar yang mural ini, mohon maaf saya pakai tangan kiri untuk nunjuk ya, bukan apa-apa ini karena kalau Siap, gini nggak oke. enak ya. Nah, karena nanti ada yang komen netizen itu gitu. Nah, itu kalau diperbandingkan dengan katanya ini foto Pak Presiden. Sambil berdiri boleh? Boleh Mas lah, Roy. Mas, kalau Oke. Soalnya kami lihat ada menjelaskan nilai langsung. 67%, artinya apa itu? Dengan segala hormat saya kepada Pak Presiden ya, gitu. Artinya kalau kemudian foto ini diperbandingkan dengan foto Pak Presiden, ketemunya hanya 67%, bahkan yang artinya ini di bawah 70%, di bawah 75%. Biasanya saya gunakan analisis ini kalau di bawah 75% itu berarti dia tidak mirip. Lah kalau tidak mirip ngapain dicari, ngapain dihapus? Berarti kan bukan Pak Presiden. Nggak ada namanya juga. Nggak ada namanya, kemudian nanti akan not found. Dan istilah ini kan istilah Tapi komputer. hitung-hitungan ini Tapi ngarang iya. nggak Mas? Tadi Mas sudah memetakan 70% ke atas mirip, di bawah 70% nggak mirip. Ini ilmiah, ini ada jurnalnya. Ya, jadi saya bicara atas nama ilmiah.
Ya, dan software ini sudah sekian lama saya gunakan berkali-kali dan selalu tepat. Jadi kalau kita menganalisis seseorang, nggak boleh ngawur karena itu menentukan hajat hidup orang itu. Jadi kalau misalnya saya pastikan dia asli pemain ini, ternyata bukan, kan saya mencelakai orang. Tapi kan itu secara kasat mata pasti orang lewat melihat Pak Jokowi. Nggak bisa dong, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Ada Nggak ilmiahnya. boleh. Ada ilmiahnya. Jadi nggak boleh kita, oh ini kok mirip ya, kok mirip. Ini sama sekali juga bukan mirip. Ya, coba kalau ada yang lain. Ini kan 67%, tadi ada yang 62. Bahkan yang sebelumnya tadi 0%. Jadi nggak mirip. Apakah karena bagian mata ditutup? Tadi ada ini masker, ditutup masker, kemudian Nah, ini. ada di blok seperti Ini. itu. Bisa jadi. Hasilnya langsung nol. Hasilnya poinnya. langsung, dan ini artinya detektif attribute kita disuruh nyari sumber yang lain. Jadi artinya ini nggak bisa diperbandingkan. Salah. Tapi kan secara kasat mata, Mas, netizen itu semua teriak, ya ini dilihat sekilas. Nggak boleh. Orang nggak boleh lihat Jadi itu. batasnya adalah berapa persen untuk dinyatakan mirip? Dinyatakan mirip kalau dia di atas 75%. Oke. Jadi kalau di atas 75% itu bisa mirip, layak itu untuk dianalisis. Saya kira Mas Ade juga, kalau salah aku peneliti Ade Armando, orang ilmiah, orang arubis pasti juga tahu lah batas berapa. Kalau kemudian kita layak melakukan sampel itu bisa diuji atau enggak, itu kan ada aturannya. Jadi kalau di bawah itu, ya ngapain diuji? Artinya mural itu, ya kita nanti bicara soal mural ya, sejarah mural juga. Itu ngapain kemudian repot-repot harus diturunkan, atau ngapain repot-repot harus ditetapkan, kok nggak mirip? Gitu loh, iya kan? Gitu. Pembuat muralnya mungkin harus belajar lagi supaya bisa lebih mirip kali. Oke, Gitu tapi kalau dari gaya mural ini, apakah ini memang orang profesional yang sengaja mengkreasikan bentuk ekspresinya seperti itu? Mural ini kan atau gini, hanya isi hati dari lubuk hati yang terdalam atau gimana? kita nggak Mas bisa, Roy? karena mural ini kan sebenarnya sudah ekspresi seni yang sudah cukup lama, ya. Bahkan ini sudah dikenal sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Orang mengenal mural ini. Di Indonesia mural yang pertama bahkan ada di Sulawesi Selatan, di Gua Leang-Leang namanya. Itu hampir seumur dengan yang ada di Gua Altamira di Spanyol. Jadi artinya kalau kita bicara mural, kita juga harus pakai ilmiah. Nggak bisa kemudian kita asal mengatakan, oh ini mirip, ini enggak. Oh ini nanti ekspresi ini enggak. Semua itu ada dasarnya, Mas. Seni pun tidak boleh diekspresikan secara sembarangan. Oke. Contoh kasusnya kemarin saya kemudian ini, maaf sedikit agak beda. Saya menyatakan polisi benar dalam menindak seorang artis DC ya, selebgram, ketika dia melakukan busana yang tidak pantas. Saya katakan benar, karena seni itu tidak bisa Menggunakan diterapkan. aplikasi yang sama ya? Apa? Menggunakan aplikasi yang sama. Iya, enggak, orangnya sudah sama gitu. Enggak, maksudnya seni itu tidak bisa kemudian diterapkan secara seni untuk seni. Ya, seni itu ada batasnya. Ini juga ada batasnya, dan batasnya ternyata bukan orang yang bersangkutan. Jadi buat Mas apa? Ade Armando, Bang Abalin ditanggapi. Kalau nggak Iya. mirip, kenapa harus dihapus? Kenapa polisi harus turun langsung ke lapangan? Hanya di catatan demokrasi sesaat lagi.